Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2020, kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 2 materi himpunan. Kali ini yang akan kita bahas adalah operasi pada himpunan. Oke, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.2 dan juga kompetensi dasar keterampilan atau 4.2. Sama seperti pertemuan yang kemarin. Oke, di sini adapun operasi himpunan nanti terdiri dari 4, ada irisan, gabungan, selisih dan juga komplement. Oke, operasi himpunan. Yang pertama yang akan kita bahas nanti adalah operasi gabungan dari dua himpunan. Nah, ini memiliki simbol seperti huruf U. Yang kedua yaitu operasi irisan dua himpunan, simbolnya seperti huruf N, seperti yang ada pada di gambar. Lalu yang ketiga yaitu operasi himpunan selisih dua himpunan, memiliki simbol tanda minus. Dan yang berikutnya yaitu operasi himpunan, yaitu komplement himpunan, memiliki simbol A berpangkat C. Untuk komplement pada himpunan, selain simbolnya A pangkat C, di beberapa buku juga ada yang menuliskan simbol A berpangkat tanda seperti tanda petik, tapi pada intinya sama, artinya itu adalah komplement. Oke, kita bahas langsung yang pertama, yaitu operasi pertama, gabungan dari dua himpunan. Oke, untuk simbol dari gabungan dua himpunan masih sama, yaitu simbolnya berbentuk seperti huruf U. Adapun pengertian dari gabungan himpunan A dan B itu adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A dan juga terdapat pada himpunan B. Dan untuk gabungan himpunan A dan himpunan B itu dinotasikan atau disimbolkan sebagai berikut, seperti yang ada pada gambar berikut. Ini dibaca A gabungan B sama dengan X jika X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam, MTS Negeri 4 Pasir mengadakan lomba hafalan surah. Ada dua kelompok yang berasal dari kelas 7 dengan hafalan masing-masing. Kelompok A menghafal surat At-Takasur, Al-Zalzalah, Al-Insyirah, Al-Lail, Al-Balad, dan An-Naba. Sedangkan kelompok B menghafalkan surah At-Takasur, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, Al-Lail, Al-Fajr, dan An-Naba. Pertanyaannya, jika dituliskan ke dalam himpunan, maka tentukan A gabungan B. Nah, sekarang kita perhatikan penyelesaiannya. Pertama-tama kita misalkan dulu, misalkan himpunan A itu asalnya dari kelompok A, sedangkan himpunan B itu berasal dari kelompok B. Maka diperoleh anggota dari kedua himpunan tersebut. Himpunan A anggotanya adalah surah At-Takasur, Al-Zalzalah, Al-Insyirah, Al-Lail, Al-Balad, dan An-Naba. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah At-Takasur, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, Al-Lail, Al-Fajr, dan juga An-Naba. Nah, berdasarkan pengertian dari gabungan tadi, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A dan juga himpunan B. Untuk maksud atau ringkasnya, yang dimaksud dengan gabungan itu artinya menggabungkan antara himpunan A dan juga himpunan B. Jadi anggota-anggota yang ada pada himpunan A kita gabungkan dengan anggota yang ada pada himpunan B secara berurutan. Oke, ulangi. Ketika menggabungkan itu harus secara berurutan. Dan jika ada dua anggota yang double, contohnya At-Takasur, ini ada dua, ada juga di A, ada di B, maka penulisannya cukup satu kali saja. Nah, sehingga diperoleh A gabungan B. Yang pertama anggotanya adalah At-Takasur, walaupun dua kita tulis satu kali. Lalu Al-Zalzalah, Al-Insyirah, Al-Lail, Al-Balad, Al-Fajr, dan juga An-Naba.
Oke, boleh kita cek lagi. Sehingga banyaknya anggota dari A gabungan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Yaitu at-takasur, al-zalzalah, al-insyirah, al-lail, al-balad, al-fajr, dan juga an-naba. Jadi itu adalah gabungan dari dua himpunan. Oke, kita beralih ke operasi himpunan yang kedua. Itu adalah irisan dua himpunan. Oke, untuk simbol kurang lebih seperti kebalikan dari simbol dari gabungan. Kalau gabungan tadi simbolnya berbentuk huruf U, sedangkan untuk irisan itu simbolnya berbentuk seperti huruf N. Nah, yang dimaksud dengan irisan himpunan A dan B itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga sekaligus menjadi anggota himpunan B. Dan jika irisan himpunan A dan B ini dinotasikan, maka bentuknya sebagai berikut. Nah, ini membacanya adalah A irisan B sama dengan X jika X-nya anggota A, X-nya anggota himpunan A, dan X anggota himpunan B. Untuk lebih jelasnya kita kembali ke contoh soal. Soalnya kita ambil sama seperti soal gabungan yang tadi, tetapi yang berbeda di sini adalah pertanyaannya. Nah, Ibu langsung ke pertanyaannya yang paling bawah. Jika dituliskan ke dalam himpunan, maka tentukan A irisan B. Nah, kembali kita misalkan kembali, himpunan A itu adalah kelompok A, himpunan B itu berasal dari kelompok B. Maka diperoleh sama seperti tadi, anggota himpunan A ada surah at-takasur, al-zalzalah, insyirah, al-lail, al-balad, dan juga an-naba. Berikut juga dengan anggota dari himpunan B masih sama seperti yang tadi. Nah, ringkasnya untuk irisan ini, pengertian singkat dan ringkasnya, yang dimaksud dengan irisan dari dua himpunan itu berarti anggotanya menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Jadi yang kalian lihat adalah anggota yang ada di A dan anggota yang ada di B. Adakah yang sama? Artinya apakah ada anggota yang juga ada di A dan juga ada di B? Yang pertama kita peroleh at-takasur, karena surah at-takasur ini ada di kelompok himpunan A dan juga ada di kelompok himpunan B. Maka at-takasur adalah salah satu irisan dari A irisan B. Yang kedua ada surah al-zalzalah, karena al-zalzalah juga ada di himpunan A juga dan ada di himpunan B. Yang berikutnya kita peroleh kalau al-insyirah tidak ada, bukan irisan, al-lail juga bukan irisan. Ya, ini ada kesalahan, al-lail harusnya masuk, lalu al-balad harusnya bukan. Dan yang berikutnya ada surah an-naba. Jadi yang dimaksud dengan irisan itu maksudnya tadi adalah ada di A dan juga ada di B. Dan untuk jawaban A irisan B seharusnya itu adalah at-takasur, al-zalzalah, al-lail, dan an-naba. Jadi ada 4 anggota irisan dari himpunan A dan juga himpunan B. Lanjut ke operasi yang berikutnya, yaitu selisih dua himpunan. Simbol selisih dua himpunan yaitu berbentuk tanda minus, dan yang dimaksud dengan selisih himpunan A dan B itu adalah himpunan yang semua atau anggotanya semua dari anggota A tetapi bukan anggota B. Nah, selisih dua himpunan ini sendiri dinotasikan dengan dua bentuk. Yang pertama, A selisih B sama dengan X-nya anggota himpunan A atau X bukan anggota himpunan B. Atau kalau kita balik, B selisih A, X-nya anggota B atau X bukan anggota A. Untuk contoh soalnya masih sama, jadi yang berbeda nanti hanya soalnya saja. Jadi soalnya kali ini adalah jika dituliskan ke dalam himpunan, maka tentukan A irisan B
dan B irisan A. Mengingatkan sedikit, untuk selisih, hasil yang akan kita peroleh nanti antara A selisih B dengan B selisih A itu biasanya berbeda. Berbalik, lain halnya dengan operasi gabungan dan irisan tadi. Kalau gabungan A gabungan B ataupun B gabungan A itu hasilnya pasti akan sama. Begitu juga dengan irisan. A irisan B dengan B irisan A itu juga hasilnya pasti akan sama. Tetapi kalau selisih A selisih B dan B selisih A itu hasilnya pasti berbeda biasanya. Maka penyelesaiannya masih sama, permisalannya himpunan A kelompok A, himpunan B kelompok B. Nah, untuk singkatnya, apa sih yang dimaksud dengan A irisan B? A selisih B. Yang dimaksud dengan A selisih B, kalian cari anggota himpunan yang hanya ada di A, tetapi tidak ada di B. Nah, At-Takasur tidak kita pilih karena dia ada juga di B. Kita coret. Al-Zalzalah juga ada di B, jadi bukan. Al-Insyirah, nah Al-Insyirah ini hanya ada di A, maka kita ambil sebagai anggota A selisih B. Al-Lail ini tidak, karena dia ada di kedua-duanya. Al-Balad kita ambil karena Al-Balad ini hanya ada di himpunan A. An-Nabat tidak kita ambil karena ada juga di B, sehingga kita peroleh A selisih B adalah Al-Insyirah dan Al-Balad. Nah, berikutnya kalau B selisih A, maka yang kalian cari adalah anggota himpunan yang hanya ada di B tetapi tidak ada di A. Maka kita peroleh Al-Qari'ah dan juga Al-Fajr. Kenapa hanya 2? Karena keempat surah lainnya seperti At-Takasur, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah dan juga An-Naba ini ada double, artinya dia ada juga di A dan juga ada di B. Untuk yang terakhir yaitu komplement himpunan. Simbol dari komplement himpunan A yaitu A berpangkat C. Nah, jadi nanti kalau ada soal komplement himpunan B, maka simbolnya adalah B berpangkat C. Kalau komplement himpunan D, maka simbolnya adalah D berpangkat C. Nah, atau di beberapa buku tanda C ini biasanya diganti dengan tanda petik, ya. Yang dimaksud dengan komplement himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A anggota S tetapi bukan anggota A. Komplement himpunan A dinotasikan sebagai berikut. A komplement sama dengan X anggota S atau semesta, atau X bukan anggota A. Contoh soal, nah ini soalnya sedikit berbeda. Berikut ini adalah seluruh nama mata pelajaran di MTS Negeri 4 Pasir, yaitu ada 14 mata pelajaran: Al-Quran, Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, PPKN, Seni Budaya, TIK, dan juga Investigasi. Jika himpunan A adalah kelompok mata pelajaran agama, maka anggotanya adalah Al-Quran, Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, dan Bahasa Arab. Pertanyaannya, tentukan A komplement. Nah, di sini kita peroleh misalkan S atau semesta. Semesta itu adalah yang secara keseluruhan. Jadi semestanya di sini adalah seluruh nama mata pelajaran. Jadi ada 14 mata pelajaran kita tuliskan mulai dari Al-Quran, Hadis sampai Investigasi. Lalu himpunan A itu adalah mata pelajaran agama. Ada 5 yaitu Al-Quran, Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI dan juga Bahasa Arab. Maka A komplement itu adalah mata pelajaran selain yang ada di himpunan A. Ulangi,
A komplement adalah seluruh mata pelajaran selain yang ada di A. Jadi kalian perhatikan di semesta. Al-Quran hadis tidak kita masukkan karena dia ada di A. Akidah akhlak tidak kita masukkan karena juga ada di A. Berikut juga fikih, SKI, dan bahasa Arab tidak kita masukkan ke dalam A komplement karena kelima mata pelajaran ini adalah anggota himpunan A. Maka selain kelima mata pelajaran ini, A komplementnya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, PPKN, seni budaya, TIK, dan juga Penjaskes. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Akhir kata ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.